Kita udah berlangganan. Alhamdulillah kita udah berlangganan Zoom. Nah, jadi Zoom-nya ini nanti bisa buat kakak-kakak semua juga untuk bisa melihat kembali rekaman yang ada gitu ya. Tapi jangan jadi manja gitu ya. Maksudnya manja karena ada rekaman akhirnya belajarnya nggak fokus gitu ya. Nah, harapannya nggak seperti itu. Harapannya ini tetap diperhatikan. Ini jadi eh, media kita untuk selain silaturahmi untuk diskusi ya, analisis, nyari segala macam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi dan solusi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa properti, travel umroh dan haji, dan kebutuhan-kebutuhan yang barangnya di atas nilai 1 juta itu nggak menjadi kebutuhan harian, gitu ya. Nah, jadi gimana caranya supaya kita dapat cuan harian? Ya, tentunya kalau cuan harian pastiin bahwa konsumsi itu konsumsi yang memang harian. Kebutuhan makan minum itu harian, gitu ya. Kebutuhan biasanya wanita ya, kebutuhan fashion laki-laki juga sih sebetulnya. Nah, itu harian dipakai gitu ya. Tapi nggak sekali pakai buang kan, tapi dipakai mungkin beli untuk baju itu untuk seminggu, berarti ya punya punya potensi lebih banyak. Atau kayak kecantikan gitu ya, kesehatan. Nah, itu ada yang harian. Nah, ini yang harus teman-teman bisa sikapi ya ketika bergeraknya di digital marketing. Terus kita punya banyak solusi, kita punya banyak penawaran, kita punya banyak barang yang bisa ditawarkan. Nah, sasar itu semua, tapi fokus pada konten yang kita mau ambil ini, konten yang premium gitu ya, kayak rumah. Rumah itu kan eh, ini mungkin kalau kita tanya sendiri ya masing-masing ya. Kita tuh kalau beli rumah beli tiap hari nggak sih, kan enggak gitu ya. Atau beli tiap bulan, tiap tahun, kan enggak. Rumah itu mungkin belinya hanya sekali dalam seumur hidup gitu ya mungkin ya. Atau ada yang sampai nggak bisa beli rumah. Jadi ya potensi pasarnya itu ya cuma satu orang itu gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Makanya harus dikonsep betul-betul dengan baik ya, gimana cara bikin kontennya. Termasuk juga misalkan tadi ya travel, travel umroh dan haji gitu ya. Haji itu sekali seumur hidup udah cukup, berarti juga sama, hampir sama dengan rumah. Tapi kalau umroh lebih lebih banyak nih, bisa lebih berulang gitu ya. Bahkan setahun tuh ada yang bisa lebih dari sekali gitu. Ada yang sekarang punya punya misinya tuh setahun sekali bisa umroh. Nah, ini kan luar biasa. Nah, makanya pastikan kalau kondisi-kondisi pasar yang kita create itu gimana caranya kita punya hasil yang rutin secara tiap hari. Nah, setiap hari itu apa? Nah, cari barang-barang yang biasa rutin dikonsumsi. Nah, termasuk digital. Nah, kenapa kita perlu kompetensi digital nih buat kuat gitu ya? Karena ya itu tadi, biar kenal kalau kita bikin marketing digital, gimana caranya kita dapetin produk yang bisa dikonsumsi setiap hari, gitu ya. Nah, terus juga bisa dijual dan itu eh, apa namanya menarik untuk konten-kontennya untuk bisa dilihat, terus didatengin gitu ya. Terus diketahui produknya, dicobain, dipakai, dijadiin rutin gitu ya. Dan ada renewal, artinya beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, itu malah yang lebih, walaupun mungkin nilainya kecil gitu ya. Contoh misalkan kalau beli makanan gitu ya, atau kosmetik gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi kebutuhannya harian. Harian atau kesehatan, kesehatan juga harian. Nah, dibeli rutin berarti kan ada penghasilan yang terus kita bertambah. Tapi kalau beli rumah sekali transaksi selesai, setelah itu beli lagi nggak, belum tentu, dan sangat jarang orang yang beli rumah berkali-kali lagi, kecuali duitnya memang banyak atau dia punya kebutuhan untuk tempat tinggal gitu, untuk usaha. Travel juga gitu ya, umrah atau haji juga gitu. Perjalanan-perjalanan wisata juga gitu. Kalau kita misalkan pergi ke mana, ke destinasi Asia lah ya, 3 negara biasanya tuh yang laris gitu ya. Biasanya kalau udah pergi ke Malaysia, Singapura, Thailand itu udah cukup gitu ya, selesai. Gitu. Ada lagi nggak? Ada, tapi nggak banyak gitu ya. Kurangnya itu aja. Nah, ini yang harus kita kenali supaya teman-teman bisa makin kuat ketika ngebangun digital marketing, tahu pasarnya, tahu potensinya, gimana bikin kontennya, sampai dapetin duit yang dapat harian, yang mingguan, bulanan, atau setahun sekali gitu ya.
Nah, ini yang perlu teman-teman desain nanti. Nah, apa-apa aja kuncinya? Nah, kuncinya di digital marketing salah satu jalan untuk bisa dapetin pelanggan biar kenal produk kita, dapat sosialisasinya terkait produk kita, terus juga bisa kebangun kedekatan dengan kita sampai akhirnya jadi pelanggan. Tapi kalau marketing, namanya marketing itu sama kayak kayak sekarang nih teman-teman semua. Oh, teman-teman semua udah ketahui nih bahwa ini jualan gitu ya, jualan barang gitu ya, jualan barang. Nah, karena sering iklan jadi makin kenal gitu ya. Oh ya, kalau mau beli ini sama ini aja. Dan bisa jadi pada saat udah dikenal itu nggak langsung beli pada saat itu, tapi nanti-nanti ya di kemudian hari ya, sehari setelahnya, seminggu setelahnya, sebulan sekali, atau mungkin beberapa bulan sampai tahun kemudian baru baru kenal. Oh, kalau mau beli rumah mah itu aja. Oh, kalau mau umroh haji mah itu aja gitu ya. Nah, itu kan pasar yang harus dijaga. Nah, jangan pernah bosan, istiqomah untuk iklan. Nah, makanya kecuali yang harian, kalau yang harian tuh relatif lebih gampang. Nah, kita pun postingnya harus lebih sering lagi ya, biar pembeliannya itu ingatnya sama kita. Nah, begitu udah orang ingat, kita brand produk, brand personalnya udah tahu, nah gimana caranya mereka mau nyobain, mau kenal dulu lah ya, mau kenal, terus nyobain, terus jadi pengguna, terus jadi pelanggan, jadi loyal. Nah, itu tahapan-tahapan gitu ya. Nah, digital marketing itu di depan aja. Nah, di belakangnya kita harus bisa ngejaga supaya terjadi itu. Jangan jangan ketika digital marketing kita udah jago nih, dapat lead sekian banyak gitu, ratusan, ribuan, puluhan ribu gitu ya. Tapi nggak ada yang closing. Nah, berarti poin closingnya di salesnya. Gimana caranya kita nutup nutup closingnya ini dengan sales tadi ya. Kenal dengan pelanggannya, sering melakukan pendekatan, terus melakukan review, menganalisa setiap proses, gitu sampai dapat solusi untuk bisa melakukan closing itu. Nah, ini butuh banyak perjalanan. Nah, nanti kakak semua melakukan proses ini jalan terus gitu ya, jangan pernah berhenti. Lakuin aja terus apa yang udah di setting untuk digital marketing. Nanti selanjutnya kompetensi yang lain berhubungan dengan profesional selling skill-nya, nanti saya akan ajarin ya buat teman-teman. Termasuk juga gimana cara pendekatannya, komunikasi sampai closing, terus sampai manage ya. Manage supaya ada renewal. Renewal itu dia beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, itu semua. Terima kasih udah hadir di sini. Selanjutnya kita mulai langsung untuk materi digital marketing dengan Pak Masud ya. Waktunya sebetulnya masih sama 1 jam, tapi karena udah pakai Zoom, jadi insya Allah teman-teman bisa lebih leluasa, lebih panjang gitu ya. Dan ini juga udah direkam, insya Allah nanti kita akan share buat kakak semua hasil rekaman di sini. Kalau ada yang kelupaan nanti disampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Masud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teja yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing terkait dengan digital marketing. Mudah-mudahan apa namanya apa yang akan saya sharingkan ini menjadi satu uh, patokan atau pedoman langkah-langkah teman-teman dalam proses menjalankan usaha ini, khususnya di digital marketing ini. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya beberapa yang sudah di share atau di uh, apa namanya pada saat offline, mungkin sebelumnya ada yang perlu ditanyakan sehingga nanti saya mulainya uh, bisa lebih apa ya lebih efektif deh. Karena beberapa saya ingin memberikan sharing tentang metode gimana kecepatan dalam proses membuat ini ya, membuat konten supaya lebih cepat gitu. Ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Ya kan, ada yang bertanya. Oh, saya dulu nanya deh, Pak Masud. Tapi buat Ya. teman-teman semua nih ya, yang udah bikin, yang udah belajar dari apa namanya website yang kemarin udah bikinin kontennya, bahkan Mas Rudi, pokoknya Mas Rudi
Kak Nawang, Kak Astuti juga udah bikin banyak banget ya. Nah, itu udah dioptimasi belum ya? Karena kalau belum dioptimasi, sayang itu ya. Sayang itu maksudnya sebetulnya konten yang udah dibikin itu udah bisa dilihat sama orang lain dan ke indeks sama Google. Kalau ke indeks sama Google itu akan ke-record untuk bisa masuk eh, ke halaman pertama gitu ya, konten apapun gitu ya. Tapi kalau belum diindeks, yang tahu ya cuman kita aja gitu. Atau ya di grup-grup di sini aja gitu ngelihat, diklik, oh ada buka. Silakan, Mas Rudi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Salam. Mohon maaf, Pak. Izin tadi Pak tadi ke belakang saya, Pak. Iya, ya. Iya, menerusin yang tadi dari Pak Teja bilang. Yang disebut optimasi itu indeks kan ya, Pak ya? Ya betul indeks. Indeks Iya, yang kalau udah indeks sih udah semua sih, insya Allah, Pak. Gitu. oh Jadi sip. setiap setiap bikin Indeks. konten apa ritme terakhirnya kita selalu ngindek kalau untuk saya sih ya. Seperti itu sih, Pak. Jadi kita catat apa yang dua itu tuh yang di lembar kerja, alamat website, kemudian apa yang ada dua itu saya lupa tuh. Alamat website ya, terus apa Yang lagi Pak? sebelahnya lagi itu dua lagi itu Pak. Oh Yang ya. dua-duanya sudah Ah, saya sekaligus saya nanya sih sebetulnya, lembaran kerjanya sudah diisi semua belum ya, Pak Rudi? Ada berapa kalau kolom yang sudah dikerjain? kalau untuk saya kan di situ untuk apa umur Bekasi. Nah, itu Hmm, kan ada 200 yang Bapak kasih ya. ya, Ya, itu sudah saya kerjain sekitar 180-an, Pak. wih, udah hampir Jadi selesai. tinggal 20 ini lagi, insya Allah sih Oke, selesai kayak gitu oke. Pak. Ah, Hmm, Cuman kendala, cuman kendala yang kemarin itu yang pas awal-awal pengedekan itu yang sempat apa kuotanya terbatas itu, ya, ah, jadi sempat pending belum saya indeks beberapa website yang di awal-awal itu. Jadi mungkin ntar sudah saya buat konten yang ini selesai, baru saya rapihin lagi yang belum diindeks. oke, oke. Mungkin, Ah, mungkin karena nanti seperti saya itu sih akan Pak. review semuanya ya. Bu Hmm. Astuti gimana? Sudah melakukan proses sejauh mana? Iya Pak. Sama sih sama Mas Rudi. Apa namanya sudah dioptimasi juga. Ya, Terus kemarin kan sudah diskusi sama Pak Masud langsung ya. Kalau ya, untuk yang gimana sih lebih efektif em, bikin konten optimasi atau bikin ya. konten dulu baru nanti dioptimasi. Ternyata Oh, dari Pak Masud ada masukannya lebih efektif Yang kan mukanya mau kalau bisa konten dulu terus langsung depan dioptimasi apa gitu iklan? kan. ya, ya. Nah, terus kemudian kadang-kadang memang kan ada waktunya, oh ternyata kuotanya terbatas gitu kan. Kadang-kadang ya udah diselipin konten dulu, sebisa mana Ya. baru nanti dicek lagi ternyata optimasi udah bisa nih, sukses. Nah, baru langsung dilanjutin. Itu aja sih, Pak. Oke, oke, siap, siap. Jadi saya tuh ingin tahu dulu teman-teman tuh melakukan prosesnya seperti apa. Uh, Kalau memang sudah seperti ini sudah cukup bagus, tinggal nanti kita lihat ininya lembaran kerja aja berikutnya. Karena saya nanti akan sharing secara keseluruhan. Bu Nawang gimana, Bu? Prosesnya sudah indeks kemarin sudah apa sudah dilakukan, Bu? Sudah Pak, sudah. Jadi tiap saya bikin konten, udah Hmm, misalnya hari ini bikin berapa konten, terus langsung diindeks pada hari yang sama. pada yang sama. Oke. Berapa Mm-mm. sehari dapat kira-kira Kenapa? rata-rata bikin konten? Terus bikin kontennya juga, misalnya, misalnya, misalnya hari ini misal 10 konten, ya itu langsung diindeks juga. Jadi biar nggak ada pendingannya Pak. Oh iya Pak mau Oke, tanya, dari ya. dari kita mengindekskan ke Google itu, Mhm. muncul di Google-nya kira-kira berapa berapa hari kan ada kolom tuh Pak yang muncul di halaman tuh. Oh iya, ya Muncul itu halaman nanti berapa. Nah itu. harus diisi. Berapa lamanya Iya. sebetulnya kalau cepat itu bisa 3 jam, 3 jam 4 Oh jam dari itu kita indeks. langsung muncul di kalau Oh. bagus
kalau bagus ya, itu 3-4 jam itu sudah muncul di halaman pertama atau kedua. Nah, makanya ini saya belum selesai ya teman-teman. Nanti saya akan review dari awal sampai akhir ya. Sekaligus Ya, cara Pak. pembuatan supaya bisa lebih cepat lagi, karena target kita ini sebetulnya cukup lumayan banyak, sehingga saya berharap teman-teman irama dalam proses pembuatan konten itu bisa ngikutin gitu loh, dan semua insya Allah bisa terindeks di halaman. Karena saya juga udah beberapa ngecek ya, untuk yang Bekasi, Bogor itu beberapa ada di halaman 1, di halaman 2, di halaman 3 gitu. Makanya nanti reportingnya ada di lembaran kerja. Mungkin saya belum ngasih tahu cara bikinnya untuk masukin lembaran kerja. Insya Allah hari ini nanti akan saya tunjukkan juga. Terus yang lain gimana? Masih ada kesulitan untuk membuatnya dari Mas Faisal video. kayaknya tuh. Coba Mas Faisal mungkin. Mas Ada. Faisal, Untuk saya pribadi mungkin saya belum nge-indeks ini Pak, dari si hasil kontennya. Kemarin tuh baru mengerjakan nge-push di kontennya aja sih, nge-upload kontennya tapi belum diindeks. oh iya. Tapi udah bikin daftar email ke Google Search Console ya sudah? Udah ada Pak. Udah ada ya. Sudah Udah ada Pak. dimasukkan ke SEO apa utama, SEO utama udah ya? Udah ada Pak. Udah. Oke. Sudah melakukan site .temanusaha.biz.id, sudah melakukan proses itu? Sudah Pak itu Pak. Sudah ada ya? Udah muncul apa namanya yang punya Bapak, karena kan ini kan website bersama sehingga harus dicek benar-benar sesuai dengan wilayah gitu ya. Supaya memastikan bahwa itu yang dibikin itu punya masing-masing gitu. Sudah melakukan proses itu ya, berarti nggak ada kesulitan. Sudah Pak. Paling kemungkinan belum diindeks aja sih Pak itunya, Belum diindeks. hasil masing-masing dari kontennya. Oh ya, belum diinfeksi ya. Oke. Iya Pak. Oke, siap. Yang lain ada ingin yang ditanyakan atau berkomentar, silakan. Itu Bu Dia mungkin ada atau masih mau perhatikan dulu Bu Dia? Yang dari Semarang kemarin siapa ya, Bu Eka? Ada nggak Bu Eka? Bu Eka belum join ini, udah dia mau join tapi lagi ini kayak lagi proses. Ya, soalnya dia sempat menanyakan, saya udah kasih lembaran kerjanya, cuma bagaimana bikinnya. Makanya malam ini kita akan review ulang juga. Sekaligus yang teman-teman yang sudah pernah bikin, gimana lebih efektif lagi cara bikinnya, biar lebih cepat. Ya. Oke. Yang lain Dia masih mau belum melakukan ada atau gimana? Bu Dia mau sampein? Bu Dia? Nah ini Bu Eka juga udah masuk. Oh, Bu Eka udah masuk. Bu Dia mau komentar atau nanti lihat-lihat dulu? Bu Dia suaranya belum keluar. Atau Bu Eka? Mic-nya nggak bisa diaktifkan. Ibu, lembaran kerjanya bisa dikirim lagi nggak Pak? Bisa, nanti saya akan kirim di grup supaya ini boleh di Japri atau di grup ya, supaya saya tahu ya, dengan Ibu siapa, Ibu Isra, sama wilayah mana gitu. Kalau wilayah di luar Bu Dia, Jabodetabek ya. mungkin langsung saya kasih Bu Dia juga ini di sesuai wilayahnya. Bu Dia di Sambas, Pak, di Kaltim. Oh di Sambas ya. Oke. Ini mic-nya nggak Sambas bisa Kalimantan Barat. Oh. Mic-nya nggak bisa kebuka. Bu Eka mungkin, Bu Eka ada yang mau ditanyakan. Nanti lembar kerjanya akan dikirim lagi ya, Bu Dia. Bu Iya. Eka mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya Pak, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertemuan kemarin kan saya tidak bisa datang, terus kan bisanya untuk online ini membuat WSP yang untuk latihan itu kan username-nya admin, password-nya
WSP WSP mantap mantap 7.000. 7.000, iya. Itu kan untuk kita sendiri kan. Yang kalau misalkan untuk keluar pakainya apa Pak? Supaya bisa kebaca orang gitu. Oh, iya Bu. Jadi gini, itu yang untuk latihan juga sebenarnya udah diketahui oleh orang luar Bu. Siapapun Bu bisa ngelihat. Oh gitu. Maksudnya jadi Ngeceknya. jadi semua bisa dilihat Bu, oleh siapapun itu. Karena itu website ini kan tujuannya untuk supaya orang lain bisa lihat gitu apa yang kita tulis itu di dalam konten. Gitu Bu. Jadi itu bisa langsung Ya, kita digunakan. oh iya. Iya, Lihat dari mana? Dibuka di mana? Di Google. ya maksudnya Ibu udah pernah bikin belum pernah bikin ya kategori udah bikin? Sudah saya Oh, kirim sudah. yang umroh itu, yang Asafi itu, yang merah-merah. Baik deh, Apa? kalau gitu nanti saya akan tunjukkan kembali supaya nanti bahwa yang share saya lakukan ini juga sebetulnya ini tujuannya biar teman-teman itu berlatih sudah bisa, sehingga kalau sudah bisa itu nanti akan punya website tersendiri gitu, website tersendiri. Website yang sekarang itu tetap dilakukan terus karena itu juga ingin supaya kita juga punya konten ya, punya konten sebagai sarana untuk mengenalkan usaha kita. Terus nanti supaya teman-teman juga punya motivasi yang lebih, makanya punya juga website tersendiri. Itu pun masih free juga selama 1 tahun. Jadi TBS akan menyiapkan kontennya juga, websitenya juga. Gitu. Tapi ya bagi teman-teman yang betul-betul sudah mengerti, sudah tahu caranya sehingga lebih efektif. Jadi supaya barangkali teman-teman juga punya motivasi yang lebih gitu dari sekedar yang sudah kita lakukan proses belajar. Sebenarnya tujuannya untuk itu. Seperti itu, Bu. Oke, sekarang Kamelda mungkin ada yang mau disampaikan atau masih mau lihat-lihat dulu? Silakan Kamelda. Kamelda ini yang dari ini ya, dari mana? Dari Sumedang ya? Sumedang. Oh iya, ya, Iya. yang pernah hadir juga. Belum, Pak. Mungkin Kamelda masih baru ya, belum tahu ininya. Belum ya? Apa lihat-lihat dulu ya, Kamelda ya? Baik teman-teman, kita mulai belajar praktek kembali. Jadi saya sekarang sudah mulai tahu apa yang sudah teman-teman lakukan. Sudah pada prinsipnya apa yang saya transfer ini juga sudah cukup baik dimengerti dan dipahami. Namun saya ingin sekali lagi sharing baik yang sudah lebih dulu maupun yang baru itu sama-sama lebih memahami lagi prosesnya. Mungkin saya punya metode dan strategi tersendiri ya teman-teman dalam proses pembelajaran ini karena sekali lagi tujuannya untuk mengefektifkan semua proses yang teman-teman lakukan. Karena terus terang aja digital marketing ini butuh sesuatu yang fokus ya, fokus. Karena terlalu banyak kalau mau ngikutin belajar digital marketing itu banyak sekali teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana tadi efektivitas apa yang kita lakukan ini betul-betul efektif. Walaupun nanti ada proses yang namanya tadi sudah disebutkan proses harian ya, bisnis online untuk harian, ada yang untuk mingguan, untuk bulanan, bahkan untuk jangka panjang. Nah, untuk metode SEO yang perlu teman-teman ketahui, ini saya memberikan satu mindset kepada teman-teman. Jadi, apa yang teman-teman lakukan ini ya, sebetulnya suatu planning untuk jangka menengah dan jangka panjang ya. Tapi akan diperpendek dengan diperpendek jadi jatuhnya jadi jangka pendek, itu paling tidak 1 bulan 2 bulan itu sudah bisa produktif mendapatkan lead ya, yaitu dengan syarat
pondasi yang teman-teman buat itu dari awal sudah benar ya. Pondasi dari awal itu sudah benar. Karena di dalam proses membuat konten ya, dalam proses sekali lagi proses membuat konten itu ada strateginya, ada caranya. Yang semua sudah ada standarisasinya ya, teman-teman, ada standarisasinya. Termasuk bagaimana kita menulis di ChatGPT gitu. Perintah yang kita masukkan di ChatGPT itu menentukan konten kita ini bakal akan masuk ke ranking Google atau tidak. Itu sudah ketahuan dari sisi cara kita menulis di ChatGPT, di prompt-nya gitu loh. Nah, makanya saya optimis gitu ya. Apa yang saya sharekan ini ketika sudah dilakukan proses dengan benar, itu akan menghasilkan insya Allah sesuatu yang menjadi menjadi yang disukai Google, sehingga Google akan melihat bahwa konten yang kita bikin ini betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Google, sehingga akan terindeks gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa proses pembuatan konten atau pembuatan website dari sisi strategi ya dalam pembuatan website atau dalam bisnis online khususnya di website itu ada 3 yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah bagaimana website kita ini mendominasi website ya. Website itu misalnya .com, .biz.id itu jumlah websitenya ya itu mendominasi. Itu yang strategi itu yang disebut dengan ternak website ya, ternak website. Itu yang pertama ya. Yang kedua ternak konten atau page atau halaman. Jadi dalam satu website itu terdiri dari beberapa halaman, bahkan mulai dari 1, 2, 5, 10, 100 sampai ribuan halaman itu dengan berbagai konten ya, berbagai konten dengan baik satu niche atau satu tema. Satu tema itu misalnya umroh haji, website umroh haji atau website properti atau website fashion semua gitu. Itu yang disebut satu niche ya. Itu jumlah kontennya banyak ya, jumlah kontennya banyak sekali gitu, tergantung dari jumlah produknya ya. Produk haji umroh juga kan paketnya banyak. Properti apalagi banyak juga dengan berbagai wilayah gitu. Itu kontennya masing-masing dibikin ya, dibikin dalam satu website. Dalam satu website sehingga jumlahnya menjadi banyak. Makanya itu disebut dengan ternak website ya, atau tumpang sari istilahnya ya. Jadi istilah-istilah ini teman-teman harus dari awal sudah dikenalkan. Nah, yang ketiga ini yang sangat menantang kita untuk lebih serius lagi, maksudnya lebih memahami lagi, yaitu menguasai kata kunci, website kata kunci. Dan saya lihat juga beberapa kompetitor sudah melakukan proses itu, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Ya, mungkin murid-muridnya beberapa yang dari guru kita juga itu juga beberapa sudah melakukan proses, tapi jumlahnya belum banyak. Karena saya yakin ilmu itu akan didikip oleh masing-masing orang gitu. Nah, beda dengan saya dan Pak Teja, saya akan buka gitu. Akan buka ke teman-teman gitu loh. Gitu loh. Karena itu kan bisnis pribadi, yang namanya bisnis pribadi, strategi pribadi ya untuk pribadi gitu. Itu bisnisnya untuk diri sendiri gitu loh. Tapi kalau kami di TBS ini untuk dibuka untuk teman-teman. Makanya pembelajaran ini unik, saya yakin di tempat lain tuh tidak ada. Kecuali teman-teman bayar ke konsultan itu di atas 3 juta, bahkan sampai 10 juta gitu. Dan saya yakin ilmunya ya itu aja sebetulnya. Karena tidak banyak orang yang kecuali pemain-pemain lama ya, para masta mungkin sudah melakukan itu. Tapi juga ya mereka sudah masuk ke bidangnya masing-masing gitu loh. Di bidangnya masing-masing. Di bidang umroh haji ada beberapa yang melakukan proses itu. Terlihatnya dari mana? Dari website yang sudah kita lihat gitu loh. Seperti umroh.com gitu. Ya yang travel juga beberapa ada gitu. Saya lihat beberapa ada. Nah, dalam hal ini
kalau kita mau belajar seperti itu mungkin teman-teman ya seperti saya juga sama, belajarnya pasti lama gitu. Belum tentu. Nah, dalam hal ini eh, strateginya adalah dengan memperbanyak, yang ketiga ini memperbanyak kata kunci gitu loh. Eh, Walaupun nanti ada lagi ya strateginya itu bukan di kata kunci sudah kita mainkan ya. Makanya kenapa kita membuat 200 gitu. Bahkan kalau yang di properti saya udah bikin tuh 300 teman-teman. 300 kata kunci yang akan kita mainkan gitu. Itu tuh 300 tuh masih skupnya sebetulnya masih sedikit gitu, masih sedikit. Seperti itu. Nah, itu terus terang ini gambaran-gambaran yang saya dari awal saya buka kepada teman-teman, jadi ada 3. Jadi jangan khawatir teman-teman, mungkin sekarang belum ngeh aja karena belum lembaran kerjanya belum saya share gitu loh. Bagaimana cara mengisi lembaran kerja dan betul-betul itu data yang berdasarkan eh, yang teman-teman lakukan dan teman-teman lihat gitu loh, lembaran kerja. Insya Allah nanti saya akan sharingkan juga lembaran kerjanya. Nah, jadi itu teman-teman saya garis bawahi ya, dari awal ada istilah ternak website, ternak page, sama sebenarnya ternak page sama kata kunci itu hampir sama, cuma di luaran sana pasti tidak akan bilang seperti ini, bilang terkait dengan kata kunci gitu loh. Oke, itu yang ingin saya, sejak awal saya sampaikan supaya teman-teman punya motivasi gitu loh. Kenapa sih kok Pak Masul membuat suhu banyak? Dan itu juga saya sebelum-sebelumnya ketika saya bikin website ke Mastah gitu, saya minta berbayar, itu juga udah menyampaikan dia ke saya gitu. Pak Masul dalam waktu 2 bulan itu paling tidak harus 200. Waktu itu saya juga nggak ngeh gitu, gimana caranya kan gitu. Belum tahu caranya gitu loh. Untuk membuat 200 hanya bilang 200 gitu, tidak dikasih tahu kata kuncinya yang seperti apa. Bahkan saya juga sudah sharing kata kunci, udah di komunitas, dan beberapa riset yang saya lakukan ya terkait dengan kata kunci. Sekali lagi ini kata kunci risetnya itu kan ada di Google, salah satu ya, memang banyak sekali salah satunya di Google Planner, bahkan ChatGPT pun itu bisa ditanya. Nah, jadi seperti ditanya. Jadi kalau teman-teman punya masalah, problem, ya apapun terkait dengan digital marketing, pengen tahu ya, silakan. Ini juga satu clue untuk teman-teman ketika tidak paham tentang ke ChatGPT. Ya, ini satu clue juga untuk teman-teman garis bawahi, itu sebetulnya bisa. Misalnya apa yang dimaksud dengan LSI gitu. Ini kan saya bicara kata kunci LSI gitu. Itu dimunculkan gitu. Terus misalnya berapa di luaran sana yang bikin konten terkait kata kunci travel umroh itu seperti apa sih gitu. Terus pengembangan kata kunci yang sekarang sedang banyak ditulis orang itu apa gitu. Itu bisa ditanyakan di ChatGPT gitu, teman-teman. Jadi ini juga salah satu mindset yang teman-teman harus pahami dari awal sehingga nanti akan jauh berkembang gitu ya. Bikin konten itu ternyata dengan bantuan ChatGPT itu akan jauh lebih bervariatif gitu. Hanya mengembangkan sendiri gitu. Misalnya gini, backlink ya, ini saya langsung ngomong backlink. Backlink itu salah satu konten yang bagaimana konten yang kita bikin itu bisa tersebar lewat link yang akan kita sebar. Itu konten yang ada ya, konten yang ada dengan bantuan LSI yang sesuai dengan yang kita sudah sampaikan. Itu cari aja empat yang terbaik dari kata kunci yang secara logika ini bisa dikembangkan. Itu bisa juga dijadiin kata kunci. Itu nanti membentuk kata kunci piramid. Backlink piramid ya. Nanti tanya lagi kalau misalnya Pak Masud bilang sekarang backlink piramid, tolong tanyakan di ChatGPT. Itu penjelasannya jauh lebih lebih mudah dimengerti lah dengan ChatGPT.
Itu apa yang dimaksud dengan, karena itu salah satu strategi supaya, ya ini sekali lagi, supaya konten yang teman-teman bikin itu bisa bertahan. Jadi bukan hanya sekedar sudah ranking 1, ranking 1 atau halaman 1 itu akan bertahan gitu. Ini saya langsung agak sedikit lompat, eh, itu strategi gitu, strategi yang kita bisa lakukan. Makanya tidak akan, sebenarnya kalau teman-teman pahami dengan kunci yang saya sampaikan ini, share yang saya sampaikan ini, harapannya adalah teman-teman langsung dikerjakan gitu loh, langsung dikerjakan pada saat nanti setelah pertemuan ini dicoba aja, dicoba gitu loh. Itu jauh lebih, ketika dicoba itu jauh lebih mudah dimengerti gitu. Nah itu gambarannya, mungkin ini agak panjang prolog saya. Tujuan sekali lagi itu untuk penekanan kepada teman-teman bahwa bisnis digital itu karena targetnya dia banyak konten, itu perlu perlu strategi gitu, perlu strategi itu yang penting, dan ini yang ini saya sharingkan sekarang. Oke, tidak berlama-lama, ini sudah kurang lebih setengah jam. Saya akan share. Sudah terlihat ya teman-teman? Udah, Pak. Oke, ini ada yang mengganggu. Oke, udah. Sebenarnya saya mau langsung praktek dulu aja, praktek dulu sebelum ke lembaran kerja. Ya, sebelum ke lembaran kerja. Saya akan buka dulu sebentar. Yes. Ini kadang mengganggu nih admin panel. Ini teman bisnis. Saya mau bikinnya yang di punya saya sendiri aja dulu deh. Nah, ini ya teman-teman ya. Tapi saya harus buka dulu. Jadi agak lama nih. Saya harus buka dulu ininya, lembaran WSP ini properti, berarti belum dibuka. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini lembaran kerja yang ini aja yang ingin saya sampaikan. Lembaran kerja, satu yang harus dipersiapkan, juga gambar ya, yang harus dipersiapkan gambarnya juga, berarti dari folder. Dari folder saya akan buka dulu gambarnya. Sebentar, masuk. Sorry, ini agak kelihatan. Tanur gambar Portal Indonesia. Ini. Terus gambar sudah, ChatGPT-nya sekarang. ChatGPT-nya harus saya buka juga. ChatGPT. Strategi backlink piramid. Yang ini. Jadi saya sudah bikin konten ya teman-teman. Sudah bikin konten yang tadi sempat disaringkan sama Bu Astuti, bahwa saya sudah bikin konten ini di ChatGPT cukup banyak ya. Oke, ChatGPT ini sudah siap.
Sebentar, sorry. Produk. Oke. Saya harus bikin 2. Terus ini edit. Sorry, yang ini saya edit. Baik teman-teman, ini yang saya tadi lakukan ini adalah persiapan ya, supaya teman-teman paham bahwa yang saya lakukan ini barusan itu persiapan membuat konten. Yang pertama lembaran kerja ya, seperti ini lembaran kerja ya, ini saya. Terus yang kedua gambar ya, ini gambarnya. Terus yang ketiga sebetulnya ini contoh yang rumah, saya ganti dulu properti, saya cari dulu yang saya sudah pernah bikin. Kalau enggak bikin baru lagi aja. Sorry teman-teman ya, saya bikin yang baru aja. Ini di sini. Tolong buatkan saya deskripsi 50. 50 deskripsi. Terkait penawaran umroh yang menarik bagi calon jamaah umroh sebanyak 150 karakter. Sebanyak 150 karakter. Jadi sekali lagi teman-teman silakan proses yang tadi nanti teman-teman ikuti proses persiapan-persiapannya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Sorry. Ketika proses sudah mulai, kita mulai jam 20.55 ya, teman-teman. Produk, kategorinya Travel Bekasi. Teman-teman udah tahu kan bikin ininya, apa namanya, kategori. Lembaran kerjanya saya akan lanjutkan di sini aja, yang baru, betul-betul baru. Copy ya, teman-teman. Tadi copy, saya kembali ke sini, Ctrl P. Nah, ini harus kembali ke gambar. Ke gambar sini. Ini saya lanjutkan ke nomor 41. Ini kata kuncinya dimasukkan ke gambar ya, teman-teman. Kembali lagi ke apa namanya, ke email lagi. Setelah itu pilih. Ini tadi berarti masih saya harus buka lagi dari awal, Mas. Titik sorry, Tanur gambar yang ini portal. Nah,
Ini sudah masuk ke sini, tinggal kopas, Pak. Travel umroh Maret open. Berikutnya adalah deskripsi. Deskripsi kita masuk ke chat GPT. Masuk ke chat GPT. Masuk ke chat GPT. Tadi nomor berapa? Saya ulangin dulu tadi. Travel umroh murah nomor 41. Nomor 41 ya, travel umroh. Bulan Maret. Kalau bulan Maret ini November, saya kembali lagi ini di bulan Maret. Ya, ini banyak ya teman-teman ya, sambil diperhatikan. Juli nomor 5, 4 nomor April, 3 nomor bulan Maret. Ya, 3 bulan Maret. Terus 41. Kita lihat 41 ini dia travel umroh Maret, murah Maret ya, kata kuncinya. Nah, ini sudah ada teman-teman. Nah, nanti cara pembuatannya itu beda lagi. Ini saya akan tunjukkan dari yang akhirnya dulu ya teman-teman. Saya Ctrl A ya, Ctrl A, copy, masuk ke sini. Sorry. Ya, admin panel, ya. Kopas. Kita cek ya, travel umroh murah Maret Bekasi. Travel umroh Maret Bekasi ya. Berarti sudah sesuai. Seperti biasa, COWA. Kita di tengah-tengah. Kurang lebih di sini. Oke, agak ke bawah sedikit. Atau di sini. CO baca 2. Terus CO WA. CO deny. CO baca. Jadi ini yang kita lakukan ya. Berikutnya copy 1, 2, 3. Nah, yang ini sorry ini dulu ditambahin. Tadi kita sudah bikin di sini di bawah, ditutup dulu. Saya bikinnya tadi di agak ini. Belum saya kopas tadi ya. Nyarinya agak lama lagi. Nyarinya agak lama. Harusnya dikopas dulu ke sini nih. Ini karena belum dikopas, jadi saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Tolong buatkan saya 50 deskripsi penawaran umroh yang menarik bagi calon jamaah sebanyak 150 karakter. Banyak 150 karakter. Ini saya nggak apa-apa ngulang lagi biar teman-teman juga tahu. Saya cuma hanya ingin ngambil satu aja supaya cepat. Copy. Ya. Sini tadi copy, paste. Nah, ini copy. Ini saya copy. Sorry.
copy, saya pindahkan ke lembaran kerja yang ini ya, paste. Saya kasih tanda aja supaya jelas. Ya. Berikutnya, ini konten hidden. Sebetulnya kemarin itu ada COD-nya ya teman-teman ya, COD-nya. Cuma karena ini udah lanjutan, saya langsung ini udah dipersiapkan, Ctrl C. Nanti ini juga akan saya praktekkan walaupun tidak malam ini. Saya copy, saya akan taruh di sini. Ini udah materi kelanjutan ya. Terus ini checklist, saya langsung di ini copy, paste. Maaf ya. Ini juga saya sudah siapkan. Ini sorry jangan yang ini. Ini sudah sesuai dengan kalau nggak ada bikin aja. Assalamualaikum. Halo admin ini yang punya saya ya, portal umroh Indonesia. Mohon info paket umroh. Langsung submit ya. Setelah submit, ini jam 21.03. Sekarang tanggal 27 jam 21.03. Berarti ini kita sudah melakukan proses publish konten ya teman-teman, publish konten. Nah, lanjut ke permintaan indeks. Ya, lanjut ke permintaan indeks. Sebetulnya caranya ada dua. Kalau misalnya pengen lebih ini, bisa aja ngambilnya dari sini teman-teman. Ngambilnya dari sini, copy, ya, copy. Ini harus, tapi ini syaratnya harus buka dulu ininya. Sorry, bukan indeks ini. Ini copy ya teman-teman, ini supaya teman-teman juga tahu cara mempercepat proses pencarian di sini. Jadi kata kunci langsung di searching, ini ketemu. Berarti yang tadi kita buat tuh ini sebetulnya udah dari sini. Dan perlu diingat pakai nomor ya, pakai nomor ya. Yang harus diingat itu nomornya ini 6769. Copy, ya, copy langsung dimasukkan ke lembaran kerja. Jadi sudah teman-teman sudah mengisi lembaran kerja sampai di sini, terus baru berikutnya indexing. Indexing di sini juga Google Search Console ya, Google Search Console. Saya buka di sini. Nah, proses ini juga teman-teman sudah tahu. Bagi yang belum nanti ada proses dari awal lagi, tapi saya ingin menunjukkan dulu bagaimana proses indexing tersebut. Proses indexing tersebut. Balik lagi ke sini tadi, Ctrl C, ya, Ctrl V, nomor 267, enter. Uji. Ini sedang proses apa namanya
indexing. Perlu waktu 1 sampai 2 menit. Agak sabar memang dalam proses indexing ini. Biasanya yang pertama itu agak lama memang. Minta pengindekan. Nah, udah sukses ya. Nah, begitu selesai 2107. Sebenarnya kalau dalam proses tidak melakukan edukasi ini biasanya 1 menit ya. Ini agak lama. Ini karena sambil uh, mengasih informasi. Nah, itu teman-teman prosesnya ya. Proses untuk lembaran kerja. Nah, berikutnya mungkin saya langsung ke sini ya. Biar tidak ini saya sudah siapkan masuk ke site. Sekalian saya harus mengecek juga ya. Ini buka Google. Cuma ini cara penulisannya ini nggak boleh ada spasi ya teman-teman, nggak boleh. Ini juga ID seperti ini ya. Ini cara pengecekan ya. Kalau sama dilihat juga jumlahnya seperti yang punya saya itu udah 1.400 ya. Nah ini caranya tinggal misalnya ini dibuka aja seperti ini teman-teman ya, dibuka. Sorry. Saya ke yang lain aja. Ini tinggal dicari seperti ini ya. Wah ini bukan Google, harus cari Google dulu. Kita carinya di Google. Untuk kata kunci yang ini agak lemah nih, saya tahu nih, yang ini agak lemah. Rankingnya pasti jauh. Kalau mau ngecek sebetulnya kalau yang sudah mulai dekat-dekat itu yang di sini teman-teman. Saya cek ya yang Januari Bekasi. Karena ini proses indeksnya udah beberapa hari yang lalu. Ini kompetitor yang paling tinggi itu umroh.com. Ini juga masih relatif baru sebetulnya. Ini Al-Hajj ya, kompetitor yang lumayan, yang seperti tadi saya sampaikan beberapa yang sudah mastah itu bermain teman-teman. Nah untuk di halaman 2 ini kebetulan ini yang punya saya juga nih teman-teman. Karena ini dibikinnya udah cukup lama sehingga masih bisa mudah terindeks dan ranking. Ini umroh, berarti ini halaman 2 enggak. Masuknya halaman 3 teman-teman ya. Travel umroh murah, tapi yang muncul travel umroh terpercaya. Terus biaya umroh terbaik Januari ini juga muncul. Paket umroh juga muncul. Banyak munculnya di halaman 3 nih yang Bogor juga. Coba kita lihat yang lain, yang promo. Ini yang promo.
Oh, sorry, saya ini tadi belum catat ya. Ini yang ini saya akan saya catat. Belum masuk. Nomor 1. Nggak masuk. Ini yang portal Bogor udah masuk. Bogor. Berarti lebih mengutamakan yang Bogor dibandingkan yang saya buat yang. Jadi ini tidak masuk berarti di atas 3. Kalau yang tidak masuk di atas 3, teman-teman, ini nanti ada perlakuan khusus. Ini nanti saya akan bikin strategi berikutnya apa. Ya, kalau misalnya tidak masuk. Sebenarnya muncul di NEC ini seperti hari ini ya. Tanggal 27. Tanggal 27 jam 21.12. Lebih dari saya kasih tanda merah. Nah, berikutnya nanti ada strategi di SEO ekstrim. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus mencatat. Jadi tugas teman-teman yang tadi sudah melalui proses indexing, publish dan indexing, selanjutnya adalah cek muncul di indeks sama masuk halaman berapa. Karena ini nanti bahan evaluasi teman-teman, ya. Bahan evaluasi setelah kita, jadi data itu akan di-share ke saya, nanti ini teman-teman masuknya di ranking berapa gitu. Kita akan evaluasi supaya ke depan gimana strateginya gitu. Ya. Mungkin sementara itu dulu Pak Teja, saya hanya ingin menunjukkan dulu karena ini juga terkait dengan waktu, sehingga next akan melakukan proses di berikutnya. Kira-kira itu Pak Oke, Teja. baik. Ya, terima kasih banyak Pak Masud. Ini lumayan panjang ya, sampai 21.14 di sini. Ya mungkin nanti kita akan lebih menata materi-materi supaya lebih fokus gitu ya. Nah nanti mungkin dari kakak semua kalau bahasannya apa bisa didiskusikan di grup ya. Kira-kira mau bahas apa gitu ya, berhubungan dengan poin-poin tadi. Contoh misalkan tadi yang ditanya Bu Eka gitu ya. Gimana caranya saya mau ngeblas konten yang udah saya bikin gitu ya. Nah, mungkin nanti dikasih tahu, oh ya ini nih link kontennya tuh ini. Nah, nanti tinggal di blast aja di mana. Di mana blastnya? Ya di sosial media mana aja, bebas ya. Tapi itu kan jadi link karena ini basisnya adalah website gitu ya. Jadi dikasihnya link. Nah, link ini linknya kan panjang ya, bisa di short link. Nah, tapi nanti pelajarannya ada lagi. Biar nggak numpuk-numpuk, sementara yang ini juga belum clear gitu ya. Belum sesuai dengan tugas, dengan tabel kerja dan lain sebagainya. Jadi nanti diikutin dulu sesuai dengan tabel kerja yang ada. Kalau udah mencapai kayak Mas Rudi itu udah 200 ya, 200. Dan nanti kita akan nilai ya, dari 200 itu mana yang udah bisa masuk halaman pertama gitu ya. 3 halaman pertama masuk, insya Allah nanti kita share, kita berikan kon ya, kon buat Mas Rudi itu selama setahun gitu ya, itu gratis bisa dipergunakan, silakan dikembangkan. Nah, diisi dengan materi-materi yang bagus, tapi jangan lupa ya di webnya pembelajaran tetap dipantau gitu ya, apalagi web pembelajaran ini sebetulnya selain belajar juga bisa langsung di diviralkan gitu ya, di campaign, di posting di seluruh sosial media ya, mau di website, mau di WA, mau di apa namanya Facebook gitu ya, di Google juga masih dikenalkan, dan di media-media yang lain ya. Nah nanti cara-caranya
coba create sendiri dulu, sambil bertahap kita akan informasikan cara memposting di beberapa sosial media ya, yang banyak yang teman-teman udah punya. Nah sekarang waktunya tinggal 15 menit lagi, kalau mau ada diskusi silakan dari kakak semua. Mau langsung open mic atau mau raise hand, silakan. Ada pertanyaan? Bu Eka mau nanya, Bu Eka silakan. Masih bingung sih. Masih bingung ya Bu? Nggak apa-apa Bu. Itu Lembaran kerja, ya itu saya tuh tapi Ibu udah ada ya lembaran kerjanya? kemarin dikasih linknya sama Pak Masud, cuma mau mulainya ngetiknya itu kan banyak kolom-kolom. Nah itu apa kata kunci atau apa itu yang diisi, apa itu saya. Oh iya. Ya. Nah nanti ini kan ada rekamannya Bu, nanti dari rekamannya coba dilihat ya. Nah, nanti dari rekamannya, ya dari rekaman nanti Ibu lihat, itu kan cara pengisian tadi udah dijelasin ya. Tadi di menit keberapa gitu ya, Ibu cepetin aja di menit keberapa, terus nanti Ibu ulang-ulang gitu ya Bu. Terima kasih. Iya. Silakan Kak Tuti. Iya Pak, mau nanya tentang lembaran kerja. Itu kan nanti dikirim ke Pak Masud sama ke Pak Teja. Nah kira-kira untuk gambaran laporannya itu dikirim per minggu, per bulan, atau gimana ya Pak sistemnya? Nah, betul Bu, pertanyaan bagus Bu. Lebih baik per minggu. Jadi ada update nanti saya akan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan itu sudah bagus atau enggak, atau kalau misalnya ada kekurangan nanti, maksudnya kekurangan dalam arti kualitas kontennya tadi kan, kenapa harus di atas 3 itu nanti solusinya seperti apa. Kalau yang halaman 1 nanti solusinya apa, halaman 2 solusinya apa, atau nanti yang halaman masuk halaman 1 akan dijadikan backlink misalnya, strateginya gitu loh Bu, untuk menutupi yang lemah-lemah tadi gitu Bu. Jadi makanya lebih baik sih per minggu Bu. Ya, saya harapkan per minggu ada update sehingga nanti kita insya Allah akan koreksi, langsung dikasih solusi, langkah selanjutnya seperti apa. Setiap konten itu akan diperlakukan hal yang berbeda tergantung dari rankingnya, halaman rankingnya gitu. Seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Kalau misalkan untuk laporannya dikirimnya via WA pribadi atau via email atau gimana ya Pak? Sementara lewat WA pribadi aja. Untuk dimulainya dari Dimulainya setiap hari ini aja, setiap hari Sabtu, supaya saya langsung kerjakan, nanti akan dilihat ini performanya seperti apa, website yang punya Ibu gitu, atau punya yang lain juga sama, untuk bahan evaluasi ya. Ya, Setiap oke, hari Pak. Sabtu, kalau bisa Sabtu pagi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Kak Suti. Yang lain ada tanya, silakan. Kak Melda kalau nggak bisa open mic atau Bu Dia bisa di chat aja ya pertanyaan, silakan. Atau Bu Eka masih mau nanya lagi, Bu Eka? Kalau pertanyaan lagi, linknya, link punya saya itu bisa dibaca oleh umum, apa kita ngirim sendiri atau gimana? Saya kok ini buka juga lewat Google, judul yang sama punya saya nggak muncul gitu. Iya. Nah, mungkin gini Bu, dari link yang tadi saya ambil itu, Kirim. Ibu kan Iya. sebetulnya tinggal buka ini aja dulu. Caranya gini Bu, Ibu buka dulu link temanusaha.biz.id, nanti di beranda cari punya Ibu kan punya toko Ekawati ya. Oh, Nah, nanti Ibu klik
kan itu ada halaman utama, terus di bawahnya Ibu bikin ada dua konten yang udah Ibu bikin ya, benar ya Bu ya? Kalau sama halaman utamanya jadi 3, benar ya Bu ya? Iya, Nah, ada Ibu 3 kalau foto. kalau Ibu mau share, Ibu tinggal di apa namanya? Nah, ini mungkin Pak Masud bisa sekalian buka Pak, yang teman usaha Baik, .biz.id, Pak. nanti cari Bentar, punya saya itu. hapusin dulu ininya. Nah, nanti Ibu dari yang 2 Ibu punya yang udah ada harganya, ada Hmm. gambar dan konten detailnya untuk di Ya, campaign. Nah, nanti linknya Ibu copy aja. Linknya di copy terus di share. Nah, orang kalau ngeklik linknya Ibu, nah itu udah langsung bisa ngebuka kontennya Ibu. Yang atas Pak, paket ya. umroh Asafi, bawahnya Bu. Yang mana? Bawahnya Yang lagi. Nah, itu. Saya Nah, itu udah, Ekewati. ini ya? ya, saya Ya. nyoba ini. Nyoba udah nge-share lewat grup, lewat WhatsApp, pakai linknya tadi. Ya. Maksud saya Nah, yang di itu tinggal diklik aja Bu. Ah, Ini Ibu baru bikin 2 ini. iya. Dan ya, nah ini kan Ibu udah jadi ya. Itu di atas Ya. Bu, di apa namanya, di halaman ini. Kalau habis diklik ini, nah ini kan ada teman usaha.biz kategori 6 gitu ya. Nah ini ada link Bu. Oh. Nah ini yang bisa di share Bu, di copy, di share, bisa di Facebook di share, di mana, di WA bisa di share gitu ya, atau Iya. di media-media manapun ya Bu. Nah bentuknya link. Nah nanti biasanya link ini warnanya beda dengan tulisan, dengan teks. Nah dari link ini, begitu Ibu kirim, orang yang ngeklik link ini langsung ngebuka halaman Ibu yang ini nih, yang sekarang dibuka Pak Masud. Gitu. Iya, ini saya udah. Ya gitu Bu, cukup Bu. Bu, metode untuk membuat konten yang tadi saya share ya Bu ya, mulai dari ini ya, saya mungkin buka yang ininya ya, panel yang ini ya Bu ya. Ini cara buatnya Bu, yang penting dari sini nih Bu, yang produk ini. Nah dari Produk. sini mulainya, ini kan punya Ibu nih ya. Nah, ini pilih kategorinya yang ini nih Bu. Yang punya Ibu mana ya? Ini ya, ini. Paket umroh asal. Ya, ini. Dari sini baru Ibu kata kunci dimasukin semua Bu. Yang dari lembaran kerja. Ya. Jadi buka produk, terus buka sini ya, yang punya paket ya, yang paket ini. Terus kata kunci. Kata kuncinya contoh lembaran kerjanya misalnya ini ya Bu ya, lembaran kerja yang punya contoh aja ini kan bekas ini ya, yang paling atas ya. Pasti yang paling atas travel umroh murah. Nah, ini Ibu daerah mana, Bu? Semarang ya? Iya. Nah, Semarang seperti ini, Bu ya. Semarang. Ini di copy, Bu. Copy dimasukkan ke sini, Bu. Ya kan? Nah, berikutnya Ibu mungkin belum dapat sharing ini ya, Bu ya. Gambar ya, Bu ya. Gambar. Belum minta ke saya kalau nggak salah. Atau udah Bu, kalau belum ya nanti saya akan share. Belum. Gambarnya ini saya buat nih. Nanti tinggal caranya ini klik ya, ini ganti nama Bu. Ganti nama berdasarkan kata kunci. Ini Travel Umroh Semarang. Ini ya Bu ya. Travel Umroh Semarang. Tutup. Nah, ini karena tadi udah dikasih nama, begitu kita panggil lagi seperti ini Bu, Kopas, Ctrl V, Semarang gitu kan. Udah langsung open gitu loh Bu. Nah, travel umroh mulai Januari Semarang ini sama dengan ini. Berikutnya bikin ChatGPT. Ya di ChatGPT. ChatGPT-nya cara bikinnya sebetulnya sudah ada di lembaran kerja juga di sini. Saya akan cek dulu karena ini udah banyak ya, jadi harus saya cek dulu. Nah, ini contohnya ya. Ini copy Bu ya, di copy ya kan. Nah, terus masukkan ke sini Bu. Sorry, ke ChatGPT dulu. ChatGPT mana?
Nah, ini ya ChatGPT. Ini nanti Ibu udah pernah download ChatGPT? Ini new ya, saya bikin new aja. ChatGPT sudah, Tapi cuma saya belum bisa menggunakan. belum bisa menggunakan gini-gini ya. Iya, udah Nah, di mungkin agak download. pelan-pelan Bu emang cara belajarnya. Ya, oke, nanti ini juga karena direkam nggak apa-apa Bu. Ini Iya. saya langsung kasih contoh aja. Ini kan Semarang ya. Hmm. Sorry, saya berarti harus buka ulang dari sini tadi. Ini kan kopi ya, kopi sini karena ini direkam nggak apa-apa, paste ya. Nah ininya saya ganti memilih Tanur Mutmainah Tur ya. Oke, kita buka ini, minta bantuan ChatGPT. Nah, muncul ya Bu ya, ininya apa namanya ya, kontennya udah muncul, terus saya tunggu sampai selesai ya. Ini juga mungkin kalau nggak salah yang dari Kak Melda juga mungkin belum tahu ya. Oke, saya contohkan seperti ini. Itu yang dari ChatGPT di copy terus masuk ke lembaran kerja. Iya, betul. Masukin ke website. Ini kan masuk ke website dulu, Bu. Maksud ke ini, ke apa namanya, ke websitenya. Ini nanti di Kopas. Itu muncul, otomatis muncul kan yang dari ChatGPT muncul. Kita Iya, tunggu ini sampai muncul selesai. otomatis, betul. Sampai selesai. Sampai selesai ini. Agak lama. Cuma ini karena ada referensi ya, untuk sementara nanti sebetulnya ini nggak boleh ada gitu. Cuma si ChatGPT ngasih referensi gitu loh, Bu. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti kalau yang Ibu buat, insya Allah nggak ada gitu. Ya, seperti ini. Nah, belum selesai juga. Udah itu Pak. Oh. Oke, anggap udah selesai Bu ya. Nanti seperti ini. Di copy. Ya, di copy, Ctrl C, masukin ke sini Bu. Sorry. Masukin tadi ke sini ya, Semarang ya. Yang ini, Ctrl P. Ctrl V. Ya. Coba ini harus diperbaiki yang tadi yang SEO deny, SEO WA gitu Bu ya. Ini terus SEO deny. Anggap ini tadi udah selesai ya. Terus SEO baca. Nah, yang gini ya. Termasuk di sininya juga. SEO WA. Oke. Yang ini Bu lanjut ke sini. Ini ya di copy, Ctrl C, pindahin semua sini. Pindahin sini, pindahin sini. Ini sementara tulis SEO deny. Ya, SEO deny. Ini checklist, ini juga sama seperti yang ini, judulnya. Terus ini nomor WA punya Ibu. Terus yang ini juga disesuaikan ya. Udah submit Bu. Selesai. Jadi itu pekerjaannya seperti itu. Ya, sampai di sini dulu mungkin masalah Ibu. Yang penting lakukan proses yang tadi dari lembaran kerja sama gambar. Kira-kira itu Bu prosesnya. Ya. Terima kasih Pak. Nanti Kak. Silakan Pak Teja, lanjut lagi. Saya stop sharing. Ya, Pak Maksud ini ada pertanyaan di chat ya. Dari Kak Melda. Izin bertanya, ini udah saya jawab sih. Izin bertanya Pak, kalau untuk pembuatan konten itu ada minimal pembuatan per harinya harus berapa? Sama untuk menentukan harga paket umroh itu bagaimana? Apakah harga bisa melihat dari konten yang lain atau menentukan sendiri?
Kalau jawaban saya ya seperti yang Pak maksud, targetan satu akun itu kalau bisa udah bikin sampai 200 konten gitu ya dalam satu akun. Nah, terus sering-sering di-manage atau dilihat dan dibuka atau di-sharing ke sosmed biar banyak orang yang buka atau ngelihat kita. Nah, itu potensi ke halaman utamanya cepat ya. Untuk harga paket umroh itu di setiap paket itu setiap paket keberangkatan tuh udah ada harganya. Jadi jangan dibuat sendiri ya. Dan lebih bagus ya kalau bikin konten, kalau versi saya itu dikasih harganya supaya orang tahu, oh ini ada paket umroh harga sekian gitu ya. Apalagi ada promo-promo macam-macam, nah itu bagus banget gitu ya. Nah, terus harga jangan Ah, ditentukan sendiri ya. Silakan Pak Maksud. iya, sebagai tambahan, sebetulnya ada lagi nanti konten itu akan berbeda dengan penawaran yang ada di travel seperti Tanur. Itu sebetulnya nanti supaya konten itu sifatnya abadi karena itu aset, tetapi kalau produk itu berubah-ubah. Nah, supaya kita mudah mengeditnya atau menggantinya, ya itu nanti akan dibikin di atas konten maupun di body konten. Nah, itu strategi berikutnya teman-teman ya. Itu tahap berikutnya setelah teman-teman sudah bisa bikin konten abadi, aset-aset ya sebagai aset yang nanti tujuannya ke ranking 1, 2, 3 tadi. Terus berikutnya baru dikasih produk. Nah, produk itu akan dimasukkan ke konten atas maupun ke mana? Ke body itu ada WSP udah menyiapkan. Nah, dan harga dan seterusnya nanti tim TBS akan menyiapkan ininya, menyiapkan paket-paketnya atau brosur-brosurnya, teman-teman ya, Pak Teja ya. Nanti itu disiapkan Ya, sehingga nanti ya, bisa di-share di grup. Produk mana yang ingin dijual gitu loh, di travel mana itu nanti kita yang akan meng-share sehingga teman-teman tinggal mengupload saja. Ya, karena sudah tahu ya, posisinya di mana posisi kontennya. Kira-kira seperti itu. ya. Betul. Ya, makasih Pak Masud. Nah itu ya, jadi langkah awal sebaiknya ditaruh gitu ya sebelum nanti teman-teman pengen bikin konten abadi gitu ya. Karena kalau konten abadi itu, kalau udah banyak kontennya udah sampai 200 tadi, udah punya potensi di halaman pertama, udah enak gitu ya. Tinggal nanti kalau ada update-update orang nanya, tinggal lihat di update paket. Di mana cara ngelihat update paketnya? Nanti di Telegram ya, di grup teman-teman bisa cek di deskripsi grup itu kan ada Telegram. Nah, itu Telegram tuh ada banyak paket-paket ya. Paket-paket umroh, paket haji, ada dari beberapa mitra tur kita. Tinggal nanti dimasukkan aja mau mau ngambil paket yang mana gitu ya. Pastikan jangan terlalu mepet. Kenapa? Karena kalau terlalu mepet untuk umroh haji itu ada proses untuk pengurusan visa, pengurusan paspor dan perlengkapan lain gitu ya yang nggak bisa dalam sehari 2 hari, seminggu 2 minggu gitu ya, itu bisa lama. Makanya konten yang dimasukkan sebaiknya keberangkatan mungkin 2 bulan atau paling cepat tuh sebulan sebelumnya gitu ya. Karena proses visa dapat itu tuh nggak cepat gitu ya, nggak gampang. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Masud dari Budia. Eh, Penasaran kalau kompetitor yang selalu masuk halaman utama itu sebabnya apa? Bisa nggak dikejar supaya bisa masuk daftar pertama? Nah, versi saya jawabannya kebanyakan tadi Pak Masud udah nyampein gitu ya. Ini ada yang udah selalu masuk. Nah, biasanya itu bersponsor, beriklan gitu ya. Ada tulisan bersponsor, dia bayar iklannya. Jadi potensi masuk ke halaman utamanya itu tinggi. Atau sering bikin konten, atau sering update ya, atau sering nge-share. Jadi banyak orang lihat. Nah, semakin banyak orang lihat, semakin sering itu dikunjungi. Nah, potensi masuk ke halaman utamanya itu tinggi. Mungkin Pak Masud kalau ada tambahan silakan. Iya Pak, intinya justru yang kita sedang lakukan ini adalah proses untuk bagaimana kita masuk ke halaman 1, 2, dan 3, terutama di 1. Makanya akan terlihat jelas setelah proses yang tadi apa namanya yang tadi dicoba itu dimasukkan ke lembaran kerja. Karena untuk bisa melihat potensi kita untuk bisa masuk ke halaman 1 itu pada saat ada yang tertinggal itu gimana next ya itu masuk ke halaman 1 gitu loh. Uh,
Jadi intinya nanti akan terlihatnya setelah teman-teman mengisi lembaran kerja juga, ya. Tolong benar-benar diisi mana kok kata kunci mana ini masuk halaman 1, mana 2, mana 3, mana yang belum. Itu dulu supaya memahaminya nanti lebih lebih enak gitu loh setelah setelah ada data. Jadi kita bicaranya by data aja gitu teman-teman ya. Eh, saya yakin sih dengan proses itu nanti akan masuk ke halaman 1 atau halaman 2 gitu. Karena beberapa di saya sebenarnya udah banyak juga yang masuk halaman 1 gitu. Itu aja Pak Teja sampai kita bahas. Baik, makasih Pak Masud. Tadi satu lagi udah disampaikan Pak Masud juga gitu ya. Untuk mendongkrak supaya masuk ke halaman utama, kalau ada teman-teman kita yang juga, kan ini linknya temanusaha.bis.id ini multi user gitu ya, semuanya pakai. Kalau sering diupdate setiap hari, nah ini punya potensi masuk ke halaman utama. Kalau udah masuk halaman utama, itu bisa bikin backlink tadi ya, yang nggak masuk halaman utama, masukin connect untuk backlinknya, jadi nanti akan kedorong supaya banyak orang yang klik gitu ya. Nah itu tambahan Oh iya, informasi. sebagai tambahan berikutnya, tolong website teman bisnis ini sering diklik ya. Buka punya temannya, punya sendiri, punya teman, pokoknya dibukain aja sering. Ya. Itu juga Ya. akan membantu bahwa oh ternyata banyak klik dari kita sendiri. Tapi kan ini orangnya banyak, bukan website sendiri, tapi website banyak orang gitu. Seperti itu. Ya. Itu juga akan menambah CEO-nya nilainya naik. Ya. Tuh. Oke, ada lagi kakak yang mau ditanyakan? Dan jangan lupa dicoba terus ya. Ini tadi saya udah ngasih lagi linknya untuk panel MS untuk dicoba-coba lagi gitu ya. Usernya admin, passwordnya WSP mantap 7000. WSP mantap 7000, tahu nggak arti 7000-nya? 7000-nya itu kita akan menguasai 7000 kecamatan gitu ya, se-Indonesia. Nah, makanya pasarnya gede banget ya. Pasarnya gede banget. Jadi kalau semua Bapak Ibu Kakak semua di sini pengen nguasain semua pasar, bisa gitu ya. Barangnya ini kan barang umroh, haji, properti, bisa dibeli oleh orang di mana aja gitu ya. Atau barang-barang nanti ada passion, ada cantikan, ada segala macam, itu bahkan bisa lebih banyak lagi dimanfaatkan ya. Nah, ini peluang sangat besar untuk jadi aktivitas rutin kita, memulai untuk menjadi pengusaha yang kalau boleh dibilang di sini modalnya nol gitu ya. Karena belajarnya Pak Masud tadi udah ngasih tahu bisa 3 juta, 6 juta, puluhan juta gitu ya. Ini gratis. Akunnya juga dikasih gratis. Nanti kalau udah terakhir udah mencapai target 200 konten dan masuk halaman pertama ada 3, dikasih akun khusus ya buat. Kenapa harus nunggu 200 dan masuk Google? Biar ada pengalamannya. Oh, untuk masuk ke sini tuh punya pengalamannya. Jadi nggak sia-sia gitu ya mendapatkan akun ini, bisa ke halaman pertama. Gitu ya. Jadi jangan wah berat banget syaratnya. Bukan berat, tapi itu memang aktivitas yang harus dilakukan supaya ke depannya teman-teman mudah gitu ya untuk mendominasi pasar dengan punya satu marketplace, punya satu konten, punya satu akun yang bisa nguasain pasar. Kalau udah punya satu akun gitu, contoh teman usaha.biz itu kan yang punya tokonya banyak. Itu sama kayak mall gitu ya Pak. Pak Masud kemarin cerita. Ini kita lagi bikin mall. Isinya siapa? Isinya toko-toko teman-teman semua di sini ya. Nah, isinya apa aja? Ya macam-macam. Nanti mau diisi properti, tour and travel, fashion, akan mungkin kesehatan, makanan, dan lain sebagainya, udah bisa semuanya gitu ya. Nah, dan teman-teman juga bisa menduplikasi untuk bikin yang kayak gini. Gitu. Oke, itu mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Masud kalau ada yang mau disampaikan, terakhir silakan. Mungkin yang terakhir, teman-teman, ada lagi satu yang sebetulnya tadi sudah disebut mengenai perkecamatan. Saya juga sudah melakukan proses itu. Jadi makanya ada salah satu fitur yang memang nanti akan saya share supaya teman-teman yang misalnya di wilayah Bogor itu terdiri dari sekitar 30 kecamatan.
wilayah Depok sekian kecamatan. Itu nanti kita akan masuk ke situ juga. Caranya ada nanti. Seperti itu. Kamera Jadi ya. untuk memperbanyak konten maupun kata kunci yang akan masuk ke halaman 1 Google ya. Itu aja Pak Teja. Oke, makasih Pak Masud. Kedepannya masih panjang ya, kakak-kakak semua, Bapak Ibu, untuk proses pembelajaran ini. Jadi jangan berkecil hati bahwa ini tuh masih dalam perjalanan panjang. Mudah-mudahan setting target saya yang 3 bulan saya bilang gitu ya. Semua di sini udah betul-betul siap menjadi pekerja mandiri gitu ya. Artinya mau ngerjain apa-apa bisa, mau menghasilkan duit kayak gimana bisa. Sekaligus nanti diproses untuk menjadi pengusaha gitu ya. Pengusaha apa? Yaitu ada 7 unit usaha yang bisa dilakukan gitu ya. 7 unit usaha ini mau satu diambil fokus silakan, mau semuanya juga bisa silakan gitu ya. Nanti mau ditebarkan seperti ini modelnya juga bisa, mau se-Indonesia atau ke seluruh 7.000 kecamatan juga bisa. Oke, terima kasih banyak kakak semua udah hadir di sini. Meluangkan waktu cukup panjang nih, hampir 2 jam. Kita mohon maaf ya agak panjang, nanti mudah-mudahan lebih tertata. Informasi untuk besok, kalau misalkan ternyata belum terawih, kita bisa lanjut gitu ya. Tapi kalau udah terawih, kita akan scheduling kelasnya. Mungkin ya itu tadi ya, setelah pada asar ya, sekitar jam 4 sampai menjelang maghrib gitu ya. Ngabuburitnya kita ngelmu digital marketing. Nah, harinya sementara masih sama ya Pak Masud, hari Kamis dan hari Jumat. Hari Kamisnya adalah konten umroh haji, hari Jumatnya properti. Ya. Mudah-mudahan ini terus berjalan. Kalau udah mahir semua, kita akan bikin konten yang lebih perintilan lagi ya. Konten trading itu ya, penjualan-penjualan barang kebutuhan pribadi atau industri pokok kayak pakaian, makanan gitu ya. Segala macam ini banyak banget gitu ya, udah lebih siap lagi gitu ya. Kontennya bisa beragam karena pasarnya lebih luas, pasar lebih luas karena apa? Karena belinya harganya yang cuma puluhan ribu gitu ya, ribuan sampai puluhan ratusan ribu ada. Oke, makasih banyak. Sehat selalu buat Bapak Ibu kakak semua. Lancar, sukses, bahagia, lahir batin dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.